Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema niat dan tujuannya mendekati diri kamu apa. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin dulu Happy Valentine, selamat Hari Kasih Sayang. Semoga kita semua selalu dilindungi sama semesta untuk memiliki perasaan kasih sayang dan peduli kepada sesama yang kuat, atau kepada hewan, atau kepada tumbuhan, atau kepada alam semesta. Di sebelah kanan ada 3 kartu yang akan kita buka belakangan nanti terakhir. Silakan pilih ya. Nomor 1 yang paling atas kartu, batu ametis, yang kedua Grand Aventurine, yang ketiga Carnelian. Kita pick a cardnya belakangan. Tapi sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku nggak bikin candle coklat kayak tahun sebelumnya. Aku lupa tanggal, Kalau nggak ada yang ngucapin tadi pagi nggak ingat. Oke, kita semprot-semprotnya pakai Tantric Love ya. Tantric Love ini untuk keselarasan cinta kasih. Ingat, cinta kasih itu bukan hanya untuk seseorang, kepada orang tua, keluarga, temen juga perlu yang namanya cinta kasih. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, ngasih thanks, ngasih tips, juga aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi, disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolonglah bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Sudah cuap-cuapnya. Ini bisa untuk energi yang sudah berlalu atau yang sedang didekati seseorang ya, atau yang cuma sekedar pingin tahu dia tuh kemarin atau sekarang ini deketin kamu tujuannya apa. Jadi bebas aja kalian menyikapinya. Oke, tidak ada batasan mantan ataupun orang masa lalu aja. Sini konektor antara kamu sama dia ada 3 of Cup. Situasi third party. Kalau yang sudah terjadi. Tapi kalau baru yang mau mendekati, berarti energinya ada energi seleksi. Seleksi dalam artian pendekatan dulu. Kalau cocok lanjut, kalau enggak ya sudah. Artinya dia masih memilih-milih. Oke, energi dia di sini ada The Emperor. Ada energi 1 ketegasan. Ada energi 1 keberanian. Ada sedikit energi kegilaan juga. Bukan gila, maksudnya adalah pingin memberanikan diri dengan cara apapun ya. Atau kalian memang berdealing sama seseorang yang agak lumayan ekstrim nih tindakannya. Kalau sudah mau suka atau lagi dekat, semaunya aja. Atau kayak pintar deh gitu ya, agak selebor orangnya. Kemudian sini ada Eight of Cup ya, ada energi transformasi yang sedang ingin dia lakukan. Ada kunci nih dalam gelap ini. It's mean artinya ada sesuatu yang ingin dia buka kembali. Aku nggak tahu apakah dia membuka pintu hatinya atau dia pengen membuka pintu hati seseorang. Kemudian di sini ada Knave of Wands, lagi mengamati, melihat, memantau situasi yang ada di depan dia saat ini.
Itu energinya. Energi kalian di sini ada justice, final decision, ketegasan, sikap, tindakan dari pilihan-pilihan atau dari indecision yang sudah terjadi dalam diri kalian. Ya, mungkin kemarin dihadapkan dengan situasi pilihan apapun itu, sepertinya kali ini kamu sudah benar-benar tahu sikap apa, tindakan apa yang ingin kamu lakukan. Ada judgment, tuh keputusan, keras ya kartu kalian. Justice and judgment ya, melepas karmic relationship, melepas beban-beban yang berkaitan dengan toxic. Ini juga judgment sama, final decision ya. Ini pengadilan di mana kayak kamu sudah benar-benar nggak tahu apakah kamu lagi menghakimi seseorang atau menghakimi diri sendiri bahwa oke, keputusannya ini ketok palu deh gitu. Atau ya nggak tahu ketok palu sama seseorang secara harfiah juga bisa. Wah, Six of Pentacles, lagi-lagi ada timbangan. Kartu kalian kartu hukum semua. Kartu pengadilan semua, justice. Six of Pentacles di sini adalah energi udah nggak mau berbagi lagi, ya. Mungkin kemarin kalian senang berbagi. Ini nggak tahu apakah prioritas untuk diri sendiri atau kepada seseorang ya. Apakah sekarang kalian mulai memperkecil durasi kalian untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang nggak penting atau nggak berguna atau nggak bermanfaat. Jadi kayak dulu mungkin senang berbagi, kali ini kayak ada sesuatu yang kalian redem lagi atau kalian tarik lagi untuk tidak terlalu mungkin nggak enakan atau nggak nggak bisa nolak. Tapi ini ada ketegasan ingin bisa menolak seseorang atau teman atau lingkungan, ya. Apakah Valentine ini adalah puncak di mana kalian membuat final decision? Oke, Valentine ini ternyata dia nggak ada basa-basi ngucapin, misalnya dia nggak ada pergerakan, nggak ada gini gitu, udah deh lepas. Ada tuh beberapa yang begitu. Oke, kita lihat situasinya. Di sini ada gambaran tentang kebebasan. Ya, ini kartu buta ya. Tapi aku sudah pelajari dari bukunya tentang kebebasan. Ya, ada hubungan bebas. Entah sudah terjadi atau yang akan terjadi. Artinya kalau kalian baru ditembak, siap-siap. It's mean artinya dia menginginkan hubungan bebas. Wah, jatuh. Bentar ya, Ai. Kemudian di sini ada rainbow, ya. Ini ada hubungan yang nantinya atau sudah menggantung tapi penuh dengan warna, ya. Ada yang terkurung dalam satu zona hampa. Kalau ini kalian di hubungan masa lalu, itu artinya dia memang memberikan warna, memang memberikan situasi yang indah dalam hubungan kalian, tapi situasi hubungannya menggantung sehingga kayak ada perasaan kalian terkurung dalam satu zona yang sepi dan hampa. Tapi jika ini adalah orang baru, maka ini yang sedang dia alami kemarin untuk lepas, akhirnya menuju mendekati kalian. Itu. Aku baca dualitas ya. Dualitas dalam artian karena di sini energi yang mendekati bisa baru, bisa lama. Tapi kalian udah pintar-pintar lah untuk mengamati energi baru dan lama. Yang nonton di sini udah senior semua soalnya. Cabut izin. Kamu jatuh dia. Oke, kemudian di sini challenge ya, pilihan. Ini juga ada energi hubungan pembelajaran. Ini banyak yang gara-gara seseorang ini lagi sedang menyusun puzzle. Artinya pengen bangkit, pengen terbang, pengen transformasi. Pengen benar-benar mencari loyalitas yang tinggi dalam suatu hubungan. Kalau nggak mendapatkan loyalitas sendiri aja juga nggak apa-apa. Itu. It's mean ini yang sudah lama ya. Tapi kalau yang baru, ini artinya dia sedang mencari seseorang yang benar-benar bisa memberikan loyalitas kepada dia dan membantu dia untuk move on. Bantu dia untuk sembuh dan bangkit. Jadi kadang-kadang ada ya pemikiran, aduh Mi, aku menjalin hubungan sama dia tuh belum tuntas sama masa lalu. Sementara dari satu sisi dianya ngerasa, ya memang belum tuntas, justru aku ketemu kamu biar tuntas. Ini kadang-kadang ada dualitas yang berseberangan ya tentang sudut pandang.
Oke, kemudian di sini ada petualang. Hati-hati ya, ada topeng. Kalau yang sudah lama berarti kalian sudah tahu, berarti dia memang menutupi sesuatu. Tapi benang merahnya kuat, kencang antara kamu sama dia. Energinya sulit lepas. Tapi kalau orang baru, jangan berharap kalian bisa mendapatkan kejujuran yang totalitas dari dia. Karena mungkin ini memang masih energi seleksi. Dia masih melihat dulu sebatas apa untuk dia jujur terhadap diri kamu. Tapi memang energi majunya kuat. Mendekatinya kuat ya, karena di sini kayak memang ya udah pengen terbang ke kamu, pengen buka gerbang. Aduh. Oke, kemudian di sini ada ini hubungan rahasia ya, ada hubungan yang disembunyikan. Ada yang childish, kekanak-kanakan. Apakah memang childishnya secara harfiah? Mungkin mukanya baby face, walaupun usianya besar, gede, tinggi, tua. Atau dia ini juga childish dalam artian mungkin perilakunya kekanak-kanakan. Ada beberapa juga yang mungkin berdealing dengan single father or single mother. Seperti itu. Ada sesuatu yang akan terbongkar atau sudah terbongkar dari sesuatu masa lalu seseorang. Ya, jadi ini mungkin adalah kalau yang masih baru-baru pingin tahu seluk-beluk dia, jadi harus cerita dong, jujur dong, latar belakang atau yang lain-lainnya. Tapi kalau yang lama mungkin juga sama, tapi sudah terbongkar dari sesuatu yang tertutupi. Bottom of the deck-nya di sini ada sukacita, ada irama, ada ritme. Kamu sama dia memiliki klik, chemistry, ya, atau apapun kalau diajak ngobrol nyambung, canda oke. Jadi fleksibel hubungannya atau sikapnya. Oke, kita lihat kisahnya dari tarot dulu. Oke, di sini ada Eight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada 2 Eight of Cup ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Terus di sini ada Ace of Cups, masih Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada Strength, ada energi Leo. So tuh biar rapi dulu. Aku lihat kalian berdealing sama seseorang yang sedang bertransformasi. Aku baca yang orang lama dulu ya. Energi orang lama. Ya, ini seseorang ini memang pernah meninggalkan kamu atau sudah meninggalkan kamu, bahkan ghosting ya. Karena di sini energinya masih ingin mencoba, mencari, melihat. Kalian juga berdealingnya dengan situasi yang masih suka tebar pesona. Artinya belum punya ketetapan hati, belum punya keyakinan hati untuk menjalin satu hubungan serius. Ada juga yang niati awal memang pengen serius, ya. Tapi konteksnya berubah di sini. Ketika terjadi sesuatu yang merubah dirinya atau merubah kepribadiannya atau bahkan merubah penampilannya, terjadi pembelokan energi. Yang tadinya pengen serius akhirnya jadi main-main. Yang tadinya pengen serius ngerasa di atas angin, jadinya nggak menghargai itu. Ya. Kemudian sini ada Page of Wands, ini energinya masih kayak mengamati terlebih dahulu karena memang dalam diri dia merasa bahwa menjalin hubungan itu butuh yang namanya kesenangan, kenyamanan, bukan tuntutan, bukan kontrol, bukan ini, bukan itu. Jadi kayak pengennya menjalin hubungan itu let it flow aja, mengalir aja, seperti air atau seperti sungai. Ya, lagi berjalan hubungan ketika bersama kamu di sini tiba-tiba ya aku lihat dia menjalin hubungan baru atau menjalin satu hubungan sama orang lain di luar sana, entah ini orang baru ataupun orang lama, karena aku masih ngelihat ada energi mantannya
Mungkin orang masa lalunya walaupun sudah tidak ada ikatan atau tidak ada hubungan, ini lumayan sedikit banyak mempengaruhi hubungan kalian. Seperti itu, ya. Kemudian sini ada strength, hubungannya sebenarnya kuat bahkan sampai hari ini. Mungkin entah kamunya atau dianya memang masih ada kemelekatan, masih merasa kayak entah pingin meluluhkan kembali, menjinakkan kembali, atau kayak memang belum bisa lepas sepenuhnya karena ada sesuatu yang dia tinggalkan. Itu benar-benar membekas di dalam hati dan perasaan kamu. Itu, ya. Ini kalau orang yang baru saja pengen mendekati kalian, artinya memang ada transformasi yang ingin dia lakukan, ya. Transformasi dalam artian dia pengen melepas sesuatu di masa lalunya. Makanya di sini ada keinginan untuk menawarkan perasaan kepada kamu karena di sini memang dia benar-benar pengen bangkit dari keterpurukan, ya. Pengen benar-benar melepas beban luka batin. Ada energi di mana dia sudah lama mengamati kamu. It's mean artinya mungkin udah lama ini entah kalian berada di lingkungan yang sama, entah ini di tempat pekerjaan, tempat tinggal, atau dia sudah mengamati sosial media kamu lama. Ini kalau yang LDR atau virtual. Virtual saran aku tetap hati-hati. Keinginan dia adalah menawarkan sebentuk perasaan, memulai suatu hubungan baru, atau menyatakan perasaan suka atau cintanya kepada diri kamu. Ya, mulai ingin merayu, mulai ingin mendekati kamu, atau meluluhkan hati kamu. Itu dia. Oke, kita lihat lagi ada apa dengan energi dia. Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wah, Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Di slide kedua nggak ada energi baru ya. Aku ngebahas yang lama, yang baru tadi udah ada kilasan untuk mendekati. Ini masuknya ke cerita, tapi aku nggak tahu sih orang masa lalu. Ini kuatnya orang masa lalu, maksudnya kalau orang baru nantinya akan terjadi, saran aku hati-hati. Jangan berekspektasi dulu, jangan baperan, jangan bucinan dulu. Jaga hati. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune. Keluar dua, ada Emperor. Nah, ada dua Emperor, ya. Kemudian di sini ada Three of Swords, jatuh satu, bonus. So aku melihatnya di sini ya, seseorang ini mengawali hubungan sama kamu memang kadang-kadang niatnya agak belok-belok nih. Yang awalnya serius tapi melihat ada potensi berkembang dalam hubungan kalian, jatuhnya akhirnya memanfaatkan, ya. Yang tadinya melihat, oh kamu cantik, kamu ganteng, aku pengen deh sama dia, kayaknya bangga deh jalan sama dia, berbarengan sama dia. Tapi berjalannya waktu nih ada bunglon, ya, warnanya mulai berubah. Kenapa? Karena dia lihat ada potensi besar yang bisa dia dapatkan dari kamu. Aku nggak tahu potensi itu apa, ya, material tingkah, ya, atau gairah juga bisa. Dia ngelihat ada kemudahan ke arah situ, maka kenapa tidak dimanfaatkan? Atau kenapa tidak dianggap itu sebagai hadiah yang harusnya memang layak untuk dia dapatkan? Itu, ya. Nine of Wands, energinya masih tanggung-tanggung memang, karena dia memang tadi ya masih coba-coba, masih mengamati, masih melihat, dan dia pun membuat batasan-batasan untuk tidak terlalu terbuka sama kamu. Artinya dia memang masih banyak rahasia. Nggak semua yang dia katakan dia sampaikan benar. Ada yang nggak ada diada-adakan, ya. Ada yang ada disembunyi-sembunyikan. Itu. Kemudian juga di sini orangnya lumayan ketus, lumayan bermulut tajam, ya, artinya ada judgmental yang selalu terjadi jika misalnya terjadi konflik atau terjadi hal-hal lain. Ibaratnya hal-hal sepele aja, misalnya lagi di jalan mungkin barengan sama dia ada sesuatu yang nggak enak, omongan kotor keluar, cir misalnya gitu kan, ini itu kaki 4 misalnya, ya, kaki 5, semua disebut-sebutin sama dia. Itu bawaan yang terjadi atau memang akibat pergaulan atau bahasa-bahasa masa kini yang mungkin sebagian besar orang menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, tapi sebenarnya sebagian orang lagi nganggap gampang banget sih ngomong kayak gitu. Itu, ya. Jadi tentang ada kode etik yang kadang-kadang tidak ada di dalam diri dia. Jadi kayak semaunya, sumpah serapah itu kayak yang enteng banget keluar dari mulut dia. Itu. Wheel of Fortune, kompasnya masih ngawur. Artinya ya tadi dia masih ngalor ngidul, masih kemana-mana. Even di sini Wheel of Fortune dia memang terlihat masih hanya ingin mencari keuntungan dari diri kamu. Nggak tahu keuntungan itu dari arah mana aja bisa, ya. Dia nganggap kamu itu adalah sumber keberuntungan.
Kamu adalah miracle yang didatangkan dari langit, tapi tidak dijaga dengan baik. Sudah tahu dapat miracle, harusnya dirawat dengan baik, dijaga, supaya miracle-nya panjang. Tapi ini enggak. Memanfaatkan miracle hanya untuk sesaat, karena ngerasa mungkin ini momentumnya yang paling bagus. Lagi bagus, gunain terus. Itu ya. Kemudian sini ada Emperor, tipe pengontrol. Apakah dia memang pemimpin, apakah dia memang leader, atasan, atau seperti apa. Tapi yang jelas di sini dia orangnya lumayan keras kepala, egonya tinggi, gengsinya juga besar. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang bisa memimpin hubungan kalian atau bisa mengontrol sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Oke, kemudian sini ada Three of Swords. Sudah menghadirkan situasi third party atau sudah membuat kamu terluka dari situasi yang terjadi. So kalau orang baru saran aku hati-hati ya, karena di sini ada Emperor dan ada Wheel of Fortune. It means artinya ini menggambarkan sifat atau sikap atau bahkan karakternya. Ini juga peluang yang sedang dia cari, hati-hati, itu aja. Nggak apa-apa menjalin hubungan, yang penting tadi ada batasan yang kalian buat. Oke? Energi kalian secara keseluruhan justice lagi, wah, justice. Ada apa sama kalian ini? Wah, Valentinnya keras banget. Justice, ya udah nggak aku jelasin ya. Kalian lagi membuat satu final decision. Oke, kita masuk ke kartu pertama. Yang memilih kartu pertama dengan batu ametis. Kita lihat niat dan tujuannya mendekati kamu apa. Pakai kartu mini, kalau nggak dipakai kartunya. Niat dan tujuannya mendekati kamu apa? Aku ambil 5 ya. Di sini ada apa? Queen of Swords. Kemudian ada Nine of Swords. Kemudian ada Four of Swords. Wah. Kemudian ada King of Rod atau King of One. Satu lagi. Kemudian di sini the Fool, bukan saran. Yang milih kartu nomor 1, pile nomor 1. Di sini aku lihat dia masih energinya penasaran ya sama kamu. Mendekati kamu tuh kayak pengen ngebongkar kamu. Artinya kayak pengen tahu lebih dalam. Kamu tuh orangnya misterius. Ada apa sih sama wanita ini? Wanita. Ada apa sih sama wanita atau pria ini ya, gitu ya. Atau ada apa sih sama dia ini? Kok kayaknya orangnya nggak bisa diketahui ya. Gimana cara meluluhkannya? Gimana cara pengen dekatinnya? Jadi niatnya memang penasaran sama kamu. Kemudian juga di sini niatnya kalau aku lihat lagi dalam situasi kayak dia tuh mendekati kamu karena memang lagi pengen healing sih. Atau katakanlah mungkin ya ingin melepas situasi masa lalunya, ya pengen menjalin hubungan baru, pengen kenalan lagi, atau pengen punya cinta baru. Niatnya mendekati kamu santai sih kalau aku lihat Four of Swords. Jadi nggak terburu-buru, nggak punya konsep. Konsepnya cuma tadi karena penasaran. Tapi begitu dia sudah mengetahui rasa penasaran itu, dia nggak pengen buru-buru. Misalnya yuk nikah, yuk begini, yuk begitu. Enggak, jadi kayak pengennya jalan aja dulu, let it flow aja dulu. Tapi niatnya memang pada akhirnya setelah dia penasaran tadi, ini membuat dia kayak memiliki satu ketertarikan. Tapi ketertarikan ini agak sedikit ada penghalangnya. Ya, penghalangnya dalam artian apa? Aku nggak tahu apa yang menjadikan perbedaan atau pembedaan antara kamu sama dia itu menjadi pemikiran dia. Kalau ini memang niatnya adalah misalnya kamu mengharapkan keseriusan dari dia, komitmen, sepertinya sulit, karena ini yang di saat dia sudah mulai tertarik tapi sebenarnya dia belum yakin dengan hatinya karena dia masih pengen bebas. Makanya nggak heran kayak dia pengennya menjalin hubungan kayak ya udah kita jalin aja hubungan ini tanpa ada ikatan. Artinya menginginkan hubungan bebas, ya tidak terkendali. Adventure seperti itu. Bottom of the deck energi dia ada Ten of Road. Masih ada beban pikiran, beban-beban lain dalam kehidupan dia. Makanya dia belum ada keseriusan. Beban ini juga mengacu pada beban hidup, apakah tanggung jawab pada orang tua, kepada adik, atau bahkan yang sudah punya keluarga ya kepada keluarganya yang nggak bisa dia lepaskan. Jatuhnya ya kalian cuman pingin menjalin hubungan bebas aja. Itu ya niat dan tujuannya. Jadi tujuannya hanya ingin menjalin hubungan bebas sama kamu, hubungan yang mengalir aja. Itu. Tapi paling kuat ini ya, penasarannya sama kamu besar sekali. Apakah mungkin kemarin-kemarin kamu entah jual mahal atau kamu memang awalnya nggak tertarik sama dia, tapi dia pintar ngeluluhin kalian. Gitu. Oke, yang nomor 2 dengan batu hijau atau green aventurine. Kita lihat niat dan tujuan yang mendekati kamu apa.
langsung chat tuh. Oke, di sini ada The Lovers, tulus. Kemudian ada Judgment. Kemudian ada Six of Swords. Ada peluang bagus untuk memilih kartu nomor 2. Di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Hampir semua zodiak tadi, kalau yang di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya. Kalau di sini ada Gemini, kemudian ini apa tadi? Gemini, Libra, Aquarius. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Knight of Pentacles. Pengen kejar kamu, pengen datang sama kamu, atau pengen menjalin hubungan sama kamu. Tapi memang di sini walaupun dia punya rencana besar di depannya, tapi masih terlihat agak sedikit slow motion ya. Untuk yang nomor 2, niat dan tujuannya memang tulus. Karena ada The Lovers ya. Jadi kayak memang punya ketertarikan secara fisik atau secara spiritual. Jadi kayak dia memang punya ketertarikan, kok aku seneng banget ya sama dia, karakternya bagus, orangnya gini gitu. Misalnya aku tiba-tiba jatuh cinta ya sama dia. Entah ini langsung secara spiritual ataupun langsung secara fisik. Seperti itu. Ada satu keputusan yang ingin dia lakukan secara besar-besaran. Kalau dia memang bisa menjaga atau hubungan ini terawat dengan baik, it means artinya judgment ini akan dia lepaskan. So, siap-siap juga sebenarnya mungkin orang yang milih orang yang nomor 2 ini. Ada beberapa antara single father, single mother, single parent deh ya. Atau masih ibaratnya menjalin hubungan tapi mungkin hubungannya nggak baik-baik aja. Di sini dia seperti ingin melihat dulu situasi hubungan kalian seperti apa. Ketika dia sudah yakin ada yang ingin dia bereskan dengan orang masa lalunya. Mungkin hubungan yang nggak baik-baik itu ingin akan dilepas dia, ya nggak tahu apakah dia bercerai kah, atau memang kalau belum ada ikatan ya ingin dia lepaskan. Karena di sini memang kuat, pengen bertransformasi sama kamu, pengen datang sama kamu, atau pengen ya berbahagia sama kamu. Dan di sini ada Eight of Wands, tujuannya memang punya intensitas atau koneksi yang kuat sama kamu. Pengen kalau bisa tuh ya setiap waktu, setiap saat ngobrol asik sama kamu. Ya, nomor 2 bagus. Kemudian sini ada Six of Pentacles, artinya ingin berbagi sama kamu. Aku nggak tahu berbaginya berbagi apa, tapi yang jelas kayak memang dia benar-benar ingin memberikan apa yang menurut dia pantas atau layak untuk dia berikan kepada diri kamu. Itu ya. Yang nomor 2. Pile nomor 3 dengan batu agak keorenan, merah keorenan. Bata, itu batu karnelian. Kita lihat ya niat dan tujuan dia terhadap kamu apa terkait hubungan ini atau koneksi ini. Oke, di sini ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ace of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian The Tower, wah, hati-hati yang nomor 3. Kemudian di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Untuk yang orang 3 pastikan hati-hati. Kalau yang baru perhatikan, jangan sampai kalian berdealing dengan orang yang sudah menikah tapi kalian tidak ketahui statusnya. Ya, energi secara keseluruhan dia menginginkan adanya kehangatan dalam diri kamu. Hati-hati nomor 3 di sini kalau yang aku lihat ini adalah energi orang yang pengen memanfaatkan kamu secara material things. Ya, mungkin kamu akan berdealing dengan seseorang materialistis atau yang sudah juga sudah berdealing dengan seseorang yang materialistis. Dia mendekati kamu niatnya adalah bagaimana bisa meningkatkan kelayakan taraf atau tingkat hidupnya. Ya, dia pengen bagaimana dia bisa hidup berkecukupan, berkelimpahan atau tidak berkekurangan, atau minimal ya apa yang dia miliki tidak tersedot untuk urusan pribadi dia. Ya syukur-syukur kalau punya pasangan, punya pacar ya dia yang traktir, dia yang beliin, jadi gaji dia utuh misalnya gitu. Ya, barbar aja mami ngomongnya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Ya, dia pengen memulai satu hubungan baru tapi ada maksud terselubung. Apa sih yang bisa kamu berikan kepada dia? Kalau kamu tidak bisa memberikan sesuatu kepada dia, ngapain punya hubungan menurut dia? Di sini ada The Tower. Aku nggak tahu apakah hubungannya sudah berakhir atau nih hati-hati kalau yang baru, kalau memang cuma memanfaatkan ujung-ujungnya hanya akan mengakhiri hubungan tersebut. Ya, ada shocking moment yang akan terjadi atau yang akan dia bawa dari hubungan kalian.
Ya, niat dan tujuannya memang terlihat menggebu-gebu. Mungkin tipikal orang nomor 3 ini, wah bakal neror kamu abis-abisan. Lagi suka tuh yang wah pokoknya mengejar sebisa-bisanya. Ya, pengen kestabilan sama kamu. Ya, pengen menjalin hubungan benar-benar seintens-intensnya. Tapi memang ada maksud tertentu. Ini kalau lagi ribut hati-hati ya. Ini juga omongannya bisa tajam. Ini juga ada beberapa kalau yang terkoneksi sama energi ini bisa menggambarkan adanya energi menjaga jodoh orang. Hati-hati. Kamu yang berjuang sama dia akhirnya diakhiri, tiba-tiba masuk orang baru, nikahnya sama orang baru, bukan sama kamu. Itu kalau yang menjalin hubungan baru ya, yang single. Tapi kalau yang sudah berlalu, ini mungkin adalah memang energi pemanfaatan besar-besaran yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, dan hubungannya memang diakhiri karena ada yang gak tuntas, karena ada yang dia bawa, ada yang dia curi, ada yang dia pinjam hanya untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya. Itu dia niat dan tujuan dari mereka-mereka yang ingin mendekati kamu. Mari kita cek zodiak, inisial nama sama kaitan angka. Aduh. Aku tuh semalam reading, sebenarnya udah malam banget tapi sinyalnya jelek ya. Tapi nanti tetap aku tayangin sih malam ini. Jadi mungkin malam ini terlihat ada 2 readingan, tapi bukan dua-duanya malam ini. Yang satunya tuh tadi kerjain sejak jam 2 malam tadi. Oke. Di sini ada Gemini, ada Sagittarius, kemudian ada Scorpio, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Pisces. Aku taruh di sini. Bottom of the deck-nya ada Aries. Salah. Kita lihat untuk inisial nama ada I, ada V, ada U, ada M, ada F, ada W, ada N, ada X, ada E, ada B, ada R, ada Y. Bottom of the deck-nya C. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia. Ada angka 8, 10, 23, 30, 9, 31, 22, 4, 24, 25. Bottom of the deck-nya 26. Oke, kita baca buku tentang sabar paling dalam. Mungkin Tuhan hanya ingin melihat seberapa keras kamu berjuang dan seberapa besar sabarmu dalam menghadapinya. Jadikanlah setiap sukamu adalah syukur dan setiap dukamu adalah sabar. Jika kesedihan tidak pernah ada, maka bahagia akan terasa biasa saja. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.